الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Saat ini kita berada dalam ruang yang amat cepat berubah. Selepas tahun 2022 hingga sekarang ini, barulah wabah COVID-19 mereda. Ketika menghadapi COVID-19 di Indonesia, pemerintah mencoba kebiasaan baru yang disebut dengan new normal. Zaman ternyata tidak bisa terhempang untuk berubah. Pertanyaannya, apakah Islam sebagai agama yang paling banyak dianut oleh bangsa yang berpenduduk 270 jutaan ini mampu bersosialisasi dengan perubahan? Suatu analisis yang begitu menantang bagi umat Islam di negeri ini. Hari ini umat Islam dituntut untuk memahami arus perubahan. Umat Islam dituntut untuk bersikap wasatiyah atau moderat yang bersikap posisi di pertengahan, mampu mengintegrasikan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia dan alam sekitarnya. Al-Quran pada surah Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah mengatakan, demikian kami telah menjadikan kamu ummatan wasata, umat yang adil, umat yang di pertengahan dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Muhammad menjadikan saksi atas perbuatan kamu. Sebagai suatu pedoman hidup dan kehidupan, Islam kerap dipertanyakan oleh umatnya sendiri. Apakah ajarannya selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban? Eksistensi ini tentunya menjadi suatu keniscayaan. Kendati mesti berhati-hati supaya tidak terperangkap dengan akidah yang melemah, seperti terlalu mengagungkan teori dan kaidah yang diperolehnya. Secara umum, memang ilmu bertujuan untuk menemukan pandangan yang benar dalam mengkaji tentang alam. Ilmu hendaknya menjelaskan arti hidup secara global di semua dimensi. Sesungguhnya, ilmu meningkatkan cara berpikir guna memperluas cakrawala akal. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai ilmuwan mendefinisikan perubahan sebagai perubahan penting pada struktur sosial hablum minan nas, yaitu pola perilaku dan interaksinya. Dapat diartikan bahwa perubahan adalah suatu fenomena untuk melihat dan mempelajari tingkah laku masyarakat. Akhlak atau lebih populer disebut dengan perangai atau perilaku menjadi kata kunci. Kendati demikian,
semuanya itu dimulai dari proses pendidikan dan pembelajaran. Tujuan utama pendidikan di dalam konsep Islam adalah menciptakan manusia yang baik, lagi beradab, dan pengertian yang komprehensif dengan menjadikan Rasul sebagai tauladan sentral. Bukan sebaliknya manusia itu menjadi ekstrim, kasar, merasa lebih unggul, menolak pendapat orang lain kecuali pendapatnya. Agamanya lah yang benar, golongannya yang paling benar, sehingga menjadi intoleran di dalam hidup dan kehidupannya berbangsa dan bernegara. Ini dinyatakan dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa manusia itu bisa menjadi hewan atau malah lebih buruk daripada itu. Nabi sebagai model dalam Islam diharapkan dapat mewujudkan sebagai orang yang berkeadilan atau wasatiyah, sebagai sebuah refleksi dari insan kamil atau manusia yang universal. Sepatutnya seseorang muslim sebagai ummatan wasata yang moderat memperlakukan orang lain sebagai saudaranya sesama hamba Allah. Jadilah muslim yang sebenarnya sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim adalah yang mampu menyelamatkan saudaranya dari perbuatan buruk dari lidah dan tangannya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa persoalan-persoalan yang wajib. Maka jangan kamu sia-siakan. Kemudian Allah menetapkan batas, maka jangan kamu melampauinya. Dan Allah tidak menyatakan beberapa permasalahan sebagai rahmat untukmu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu mencari-cari alasan. Sidang Jumat yang berbahagia, banyak isu-isu yang dihadapi oleh kaum muslimin hari ini tidak wujud pada zaman Rasulullah SAW. Namun prinsip-prinsip yang bisa digunakan manusia beriman adalah melalui ilmu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penggunaan nalar melalui kaidah keilmuan, berbagai riset dapat diketahui dan dipahami. Setiap perubahan ini bukan sesuatu persoalan yang baru, karena Rasulullah telah mengizinkan para sahabatnya untuk berpendapat dalam isu yang tidak ditemukan pada Al-Quran dan hadis. Ketika Rasulullah SAW menugaskan Muaz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, Rasulullah bertanya kepada Muaz beberapa persoalan. Rasulullah bertanya kepada Muaz, bagaimana engkau menetapkan hukum? Jawab Muaz, aku menjatuhkan hukum dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya, jika tidak ada dalam kitabullah, jawab Muaz, maka dengan sunnah Rasulullah SAW. Ditanya Rasulullah lagi, kalau tidak ada dalam sunnahku, jawab Muaz, maka aku akan berijtihad. Selepas itu Rasulullah SAW menyatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah SAW, yaitu Muaz. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak melarang siapapun dalam mengeluarkan pendapat, namun tidak semua orang mampu untuk berpendapat serta mengumpulkan pandangan tentang agama. Larangan ini jelas termaktub dalam Al-Quran. Wa idza ja'ahum minal amni awil khawfi adha'u bih wa la radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minkum la'alimahu alladhina istanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu la'an syaitan illa qalila. Apabila datang kepada mereka berita mengenai keamanan atau kecemasan, mereka langsung mensiarkannya. Padahal kalau mereka kembalikan hal ini kepada Rasulullah dan kepada ulil amri di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan di antara mereka. Kalaulah tidak, karena kurnia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menuruti syaitan, kecuali sedikit di antara kamu. An-Nisa pada ayat yang ke-83.
Dalam Islam, ijtihad terkait dengan zaman dan tempat. Ini dikarenakan ketika menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam berijtihad, mereka perlu mempertimbangkan masa dan tempat. Justru ijtihad ulama dahulu mungkin tidak dapat digunakan lagi pada zaman ini disebabkan keadaan yang terus berubah. Perkembangan teknologi misalnya melahirkan multimedia super koridor yang dipercepat dengan memunculkan cyberspace dan sebagainya. Ummatan wasata, umat pertengahan, adil dan moderat. Sebagai Islam tidak tertutup terhadap perubahan. Islam amat bersikap terbuka dan berada pada maqam pertengahan untuk menerima perubahan dan selanjutnya dalam masa yang sama menyumbangkan pembangunan tamadun baru untuk manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu as-sami'ul 'alim.